Ya, sekarang pendekatan geografi. Ini PowerPoint terakhir untuk bab pengetahuan dasar geografi ya. Jadi ini kalau di modul ini adalah materi yang terakhir-terakhir. Karena apa? Karena minggu depan kita akan persiapan ulangan. Ingat ya, ulangannya tanggal 6, nanti sebelumnya tanggal 3-nya atau hari Seninnya, Bu Okta akan mengadakan Zoom yang akan membahas lagi ulang tentang semua subbab yang ada di materi pengetahuan dasar geografi ini. Gitu, oke? Nah, ini sebelum yang terakhir banget, selanjutnya kita akan belajar tentang pendekatan geografi. Apa sih pendekatan geografi itu dan ada berapa? Pendekatan geografi ini adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatiannya. Aduh Bu, saya nggak ngerti. Oke, selanjutnya saja ya. Pendekatan geografi itu ada 3 anak-anak. Oke, ada 3 apa saja. Yang ada yang namanya pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ini mengkaji yang seperti apa? Oke, bisa kalian lihat di gambar. Ini adalah gambar kebakaran hutan. Nah, dengan fenomena kebakaran hutan ini, kalian bisa mengkaji dengan pendekatan keruangan tuh apanya sih yang dikaji? Yang pertama, pendekatan keruangan ini ngomongin tentang di mana sih ruang yang terjadi kebakaran hutan itu di mana gitu kan. Jadi ngomongin tentang tempat atau wilayahnya, ya kan? Nah, selain itu ini masih tetap ruangnya yang ditanyakan ya. Di wilayah manakah pada mulanya kebakaran hutan itu terjadi? Jadi masih dalam satu ruang. Oke, ingat ya. Kalau keruangan itu hanya membahas satu ruang, tidak lebih. Satu wilayah, satu daerah. Itu adalah pendekatan keruangan. Oke, jelas? Nah, misalkan nih kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ya, yang kemarin yang memang besar adalah di Kalimantan. Maka pertanyaannya, di manakah terjadinya kebakaran hutan? Di Kalimantan. Di wilayah manakah pada mulanya kebakaran hutan terjadi? Oh, saya nggak tahu jawabannya di mana ya mulanya kebakaran hutan itu terjadi. Ya, pokoknya yang ditanyakan adalah ruangnya dan hanya satu. Oke, kenapa hanya satu? Nah, nanti akan berhubungan dengan penjelasan selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada pendekatan kelingkungan. Ini masih tentang kebakaran hutan ya, anak-anak. Kebakaran hutan yang masih dibahas. Dan kita akan mencoba membahasnya dengan semua pendekatan atau ketiga pendekatan. Masih tentang kebakaran hutan. Kalau tentang pendekatan kelingkungan, apa yang kita bahas? Yang dibahas adalah jika kelingkungan itu pasti ada hubungannya oleh ini. Ya, manusia. Kelingkungan itu pasti akan membahas bagaimanakah kondisi atau pengaruh dari kejadian ini terhadap lingkungannya. Lalu, selain bagaimana pengaruh terhadap lingkungannya yang secara kelingkungan, maksudnya yang alamnya, ini juga dilihat. Jadi menurut kalian kebakaran hutan di Kalimantan itu kenapa? Apakah benar hanya karena kemarau yang berkepanjangan? Tentu saja tidak. Ada faktor yang disebabkan oleh manusia. Ya kan, ada juga berita yang mengabarkan bahwa kebakaran hutan itu hanya dikarenakan oleh percikan api dari putung rokok yang dibuang oleh seorang atau seseorang. Seperti itu ya kan, ada kan berita yang seperti itu. Nah, di situ oke. Oke. Sorry ada motor lewat ya, guys. Karena rumah Bu Okta dekat dengan jalan. Oke, lanjut. Nah, jadi kalian ingat ya, tadi kalau ke ruangan itu hanya membahas satu ruang. Kalau ke lingkungan, yang dibahas adalah tentang hubungannya sama manusia. Oke. Nah, selanjutnya yang ke pendekatan kompleks wilayah.
Kalau kompleks wilayah, artinya yang dibahas itu wilayahnya lebih dari satu. Wilayah mana sajakah yang terkena dampak dari kebakaran hutan? Jadi, misalkan yang kebakaran hutan memang Kalimantan memang. Tetapi karena adanya kebakaran hutan itu, yang terkena dampaknya tidak hanya orang-orang yang ada di Kalimantan saja. Atau yang lebih luas, tidak hanya orang-orang yang ada di Indonesia saja tidak. Tetapi juga di luar negeri ya kan. Orang dulu Indonesia itu terkenalnya adalah paru-paru dunia karena kita memiliki hujan tropis yang lebat dan memang khususnya di Kalimantan. Hutan hujan tropis yang lebat di Kalimantan itu yang diagung-agungkan, yang dibanggakan oleh Indonesia, terjadi kebakaran. Udah enggak, kan dia dibilang paru-paru dunia karena menghasilkan O2 kan, atau oksigen kan. Sekarang udah nggak menghasilkan oksigen lagi, tapi dia menyebarkan asap ke mana-mana, bahkan sampai ke Malaysia, Singapura, atau ke Filipina, ya kan. Pokoknya ke daerah-daerah atau ke negara lain selain Indonesia. Nah, jadi ada banyak yang dibahas. Ada Indonesia, ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, begitu. Jadi ada banyak daerah yang dibahas. Gitu. Nah, inilah yang tadi saya maksudkan ada hubungannya jika keruangan itu yang dibahas cuma satu wilayah, kalau yang ini lebih dari satu wilayah. Oke, nah itu adalah pendekatan anak-anak. Ada 3. Sudah jelas ya? Mari kita lanjutkan. Selain pendekatan, ada juga aspek-aspek geografi. Aspek ini hanya penyederhanaan ruang yang sangat luas di pelajaran geografi ini atau di ilmu geografi ini. Apa saja? Hanya ada aspek fisik, ya kan, yang terdiri dari tanah, udara, dan air, udah kayak Avatar, ya kan, itu yang fisik. Nah, itu pasti ada hubungannya sama manusia. Udah pasti banget ada hubungannya sama manusia kalau sosial. Oke, kalau fisik tadi yang alam-alam, kalau sosial tuh pasti sama manusia. Ini juga udah ada di modul kalian. Ini adalah cabang-cabang ilmu geografi atau ilmu bantu di dalam geografi. Misalkan hidrologi ini mempelajari apa? Oh, ini gambarnya tetesan air. Jadi hidrologi adalah ilmu bantu dalam geografi yang membantu kita untuk mempelajari lebih detail atau lebih dalam tentang air gitu, klimatologi tentang iklim, geografi kependudukan, tentang manusia yang dari geografi, dan lain sebagainya. Di sini juga ada ilmu, cabang-cabang ilmu bantu di geografi. Sekian anak-anak, ini untuk materi yang terakhir. Nanti silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Nanti kita akan ketemu di Zoom di hari Senin, sebelum ulangan di hari Kamisnya, yang tanggal 6 itu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap bersemangat. Dadah!